Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Irma dan teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 7 dan 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami beri judul Uji Kualitatif dan Kuantitatif Urin. Untuk mata kuliah praktikum biokimia, dosen pengampunya itu ada Ibu Irma Ratna Kartika, MSc Tek, Universitas Negeri Jakarta. Our team sendiri dari kelompok 7 ada Fadila Khairina, Rahma Cahaya Dewi, dan Sakina Salsabila. Dan our team dari kelompok 8 ada Dwi Angeli, Rafina Nakia, dan Salma Kholilah. Table of content-nya yang pertama ada analisis urin, yang kedua ada analisis urin secara kimia, yang dimana terdiri dari pH, glukosa, protein, badan keton, nitrit, urobilinogen, bilirubin, dan darah. Yang ketiga ada karakteristik fisik, yang keempat ada mikroskopi sedimen yang terdiri dari RBCS, WBCS, cast, kristal, sel, epitel. Yang pertama itu ada analisis urin yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Urin atau air seni adalah cairan sisa yang diekspresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekspresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Urin disaring di dalam ginjal, dibawa melalui ureter menuju kandung kemih, akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra. Yang kedua ada chemical analysis. Chemical analysis ini analisis kimiawi urin adalah jenis analisis pada tes urin yang bertujuan untuk mendeteksi zat-zat kimia apa saja yang ada di dalam urin beserta kadarnya. Karakter kimiawi urin yang diamati adalah yang pertama pH, yang kedua glukosa, yang ketiga protein, keempat keton, yang kelima nitrit, yang keenam urobilinogen, yang ketujuh bilirubin, yang kedelapan blood. Yang pertama itu pH urin. pH urin ini penetapan pH diperlukan pada gangguan keseimbangan asam basa karena dapat memberikan kesan tentang keadaan dalam badan. pH urin ini normalnya berkisar antara 4,5 sampai 8,0. Selain itu, penetapan pH pada infeksi saluran kemih dapat memberi petunjuk ke arah etiologi. Tes ini didasarkan pada prinsip indikator ganda yang memberikan rentang warna yang luas yang mencakup seluruh rentang pH urin. Warnanya itu berkisaran dari orange ke kuningan dan hijau ke biru. Keterbatasannya itu pertumbuhan bakteri yang berlebih dalam spesimen dapat menyebabkan perubahan basa yang nyata. pH-nya itu sekitar lebih dari 8,0 karena konversi urea menjadi amonia. Gimana sih cara pemeriksaan pH urin? Tujuannya ini melihat tingkat keasaman dalam cairan urin. Prinsipnya itu berdasarkan perubahan warna pada pH strip, maka warna yang terjadi dibandingkan secara visual pada standar warna pH atau Slur strip. Alat bahan yang digunakan itu ada indikator universal dan gelas ukur, dan sampel urinnya itu tersendiri. Prosedur kerjanya itu yang pertama masukkan kertas indikator universal ke dalam gelas ukur. Selanjutnya itu amati perubahan warnanya dan cocokkan perubahan warnanya dengan ukuran standar pH dan lihatkah berapakah pH-nya dan apakah arti dari hasil tersebut. pH urin normal ini berada di angka 4,50 sampai dengan 8,0 dengan nilai rata-rata 6,0. Sedangkan nilai pH urin netral adalah 7,0. pH urin dinyatakan asam saat berada di bawah angka 5,0 dan dinyatakan basah saat berada di atas angka 8. Yang kedua ini tes glukosa urin. Tes glukosa urin ini adalah pemeriksaan pada sampel urin untuk mengetahui ada atau tidaknya glukosa dalam urin. Indikasi pemeriksaan ini adalah sebagai tes saring untuk penyakit diabetes mellitus. Pemeriksaan glukosa urin ini bertujuan untuk melihat kadar glukosa urin agar dapat mengetahui berat atau ringannya penyakit diabetes mellitus. Prinsipnya itu glukosa pada urin akan mereduksi cuprisulfat menjadi cuprosulfat yang terlihat dengan perubahan warna dari larutan benedik. Alat bahan yang digunakan itu ada yang pertama ada sampel urin tersendiri, yang kedua larutan benedik, yang ketiga pembakar bulsen, yang keempat tabung reaksi. Prosedur kerjanya itu yang pertama isi tabung reaksi dengan 2 ml urin, selanjutnya tambahkan 5 tetes larutan benedik atau larutan filling A atau filling B, yang terakhir itu panaskan dengan pembakar spiritus. Jika hasil plusnya itu makin banyak, menandakan glukosa yang ditemukan cukup tinggi jumlahnya
seperti contoh yang pada di gambar ini. Interpretasinya itu cairan tetap biru jernih, bisa agak hijau atau sedikit keruh. Yang plus 1 itu hijau kekuningan, di mana glukosa ini kadar glukosanya ini 0,5 sampai dengan 1,0 gram persen. Yang kedua itu 2 plus atau warnanya itu kuning kehijauan, menandakan kadar glukosanya itu 1,0 sampai 1,5 gram persen. Yang ketiga itu 3 plus, warnanya kuning. Kadar glukosanya itu sebanyak 1,5 sampai 2,5 gram persen. Dan yang terakhir 4 plus, itu berwarna jingga atau merah, di mana angka kadar glukosanya itu 2,5 sampai 4,0 gram persen. Yang ketiga ada protein urin. Pemeriksaan protein dalam urin ini bertujuan untuk mengetahui komplikasi adanya preeklamsia pada ibu hamil yang seringkali menyebabkan masalah dalam kehamilan maupun persalinan. Terkadang menyebabkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi bila tidak segera diantisipasi. Di mana tes protein urin ini ada 3 metode. Yang pertama metode Bank, yang kedua metode Ewis, yang ketiga metode asam asetat. Di mana yang pertama ini ada pemeriksaan protein urin metode Bank yang bertujuan untuk menilai jumlah protein yang terdapat pada urin secara semi kuantitatif. Prinsipnya itu berdasarkan sifat protein, jika dipanaskan pada titik isoelektrik akan terjadi denaturasi yang diikuti koagulasi. Alat bahan yang digunakan pada metode Bank ini, yang pertama sampel urin, yang kedua beaker glass, yang ketiga gelas ukur, keempat tabung reaksi, kelima reagen banknya itu sendiri, terus selanjutnya pembakar spiritus, habis itu penjepit tabung reaksi, dan yang terakhir asam asetat sebanyak 6%. Prosedur kerjanya itu masukkan sampel urin ke dalam beaker glass, selanjutnya ukurlah dengan gelas ukur sebanyak 5 ml urin, masukkan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya tambahkan 10 tetes reagen bank, dan yang terakhir panaskan hingga mendidih selama 30 detik. Hasilnya itu yang pertama jika tetap keruh menandakan protein itu positif, dan yang kedua jika kekeruhan hilang disertai gelembung berarti unsur karbonat. Yang terakhir jika kekeruhan hilang tanpa disertai gelembung berarti unsur itu menandakan unsur fosfat. Nilai normal ini tidak terjadi kekeruhan sama sekali. Pemeriksaan protein urin metode asam asetat yang bertujuan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin secara semi kuantitatif. Prinsipnya ini berdasarkan sifat protein, jika dipanaskan pada titik isoelektrik akan terjadi denaturasi yang diikuti koagulasi. Alat bahan yang digunakan ini sampel urin, tabung reaksi, penjepit tabung, pembakar spiritus, beaker glass, dan asam asetat sebanyak 60%. Prosedur kerjanya itu masukkan sampel urin ke dalam beaker glass, selanjutnya masukkan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 2/3 tabung, kemudian peganglah tabung reaksi menggunakan penjepit tabung reaksi. Yang keempat ada panaskan urin hingga mendidih selama 30 detik, dan yang terakhir amati kekeruhan lapisan atas dan bandingkan dengan lapisan bawah yang tidak dipanasi. Hasilnya itu seharusnya pemeriksaan protein ini yang pertama itu minus, tidak terjadi kekeruhan. Yang kedua ini plus 1. Kalau plus 1 ini kekeruhan ringan dengan kadar protein itu sebanyak 0,01% sampai dengan 0,05%. Dan yang kedua ini kekeruhan berbutir dengan kadar proteinnya ini sebanyak 0,05% sampai dengan 0,2%. Dan yang ketiga ini plus 3, kekeruhan berkeping dengan kadar protein ini sebanyak 0,2% sampai dengan 0,5%. Dan yang keempat ini kekeruhan berkeping besar bergumpal dengan kadar protein sebanyak lebih dari 0,5%. Dan yang terakhir ada pemeriksaan protein urin metode Ewis. Tujuannya itu untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin secara semi kuantitatif. Prinsipnya itu protein dalam urin akan dipresipitatkan oleh asam sulfosilisil 20% tanpa pemanasan dan kekeruhan yang terjadi. Alat bahan yang digunakan itu sampel urin, beaker glass, gelas ukur, tabung reaksi, asam sulfosalisil sebanyak 20%, dan pembakar spiritus. Prosedur kerjanya itu masukkan sampel urin ke dalam beaker glass, kemudian ukurlah dengan gelas ukur sebanyak 2 ml urin,
Dan kemudian selanjutnya masukkan ke dalam tabung reaksi 1 atau tabung tes dan tabung reaksi 2 atau tabung kontrol masing-masing sebanyak 2 ml. Dan yang terakhir itu tambahkan 8 tetes asam sulfosalisil 20% pada tabung 1. Kemudian homogenkan. Bandingkan tabung reaksi 1 dengan tabung reaksi 2. Di mana hasil lainnya jika tabung tes tetap jernih berarti protein urin negatif. Yang kedua, jika terjadi kekeruhan pada tabung tes, maka panasi tabung tersebut sampai mendidih selama 1 menit dan dinginkan dengan air mengalir. Hasilnya itu jika kekeruhan tetap ada pada waktu pemanasan dan setelah didinginkan, maka protein urin positif. Jika kekeruhan hilang pada waktu pemanasan dan muncul kembali setelah didinginkan, maka penyebab kekeruhan adalah protein Benjonas. Hasil pemeriksaan urin ini secara kuantitatif jika minus tidak terjadi kekeruhan. Pada plus 1 kekeruhan ringan tanpa butir-butir kadar proteinnya ini sebanyak 0,01% sampai 0,05%. Yang ketiga ini plus 2 kekeruhan berbutir kadar proteinnya itu sebanyak 0,05% sampai 0,2%. Dan yang plus 3 ini kekeruhan berkeping-keping kadar proteinnya itu 0,2% sampai 0,5%. Dan yang keempat, kekeruhan berkeping besar dan bergumpal kadar proteinnya itu sebanyak lebih dari 0,5%. Selanjutnya ada keton body test yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait keton body test atau tes badan keton. Tes ini digunakan untuk menguji keberadaan keton dalam urin. Keton merupakan hasil metabolisme lemak terdiri dari aseton, asam asetoasetat, dan asam beta-hidroksibutirat dengan rumus struktur seperti pada gambar. Keberadaan keton dalam urin menandakan bahwa tubuh menggunakan lemak sebagai energi. Next. Nah, selanjutnya yaitu metode pemeriksaan. Untuk pemeriksaan badan keton itu dapat dilakukan dengan 4 metode. Yang pertama dapat dilakukan dengan tes Rotera, yang kedua dapat dilakukan dengan tes Gerhardt, yang ketiga dapat dilakukan dengan tes Hart, dan yang keempat dapat dilakukan dengan tes dipstick atau menggunakan keton strip. Next. Nah, yang pertama Nah, baik, yang pertama yaitu adalah tes Rotera. Untuk prinsipnya, pengujian ini didasarkan pada reaksi nitropruside, di mana asam asetoasetat akan bereaksi dengan natrium nitroferricyanat dan glisin dalam media basah untuk menghasilkan kompleks berwarna ungu. Metode ini dapat mendeteksi asam asetoasetat di atas 1-5 mg per desiliter dan aseton sebanyak 10-20 mg per desiliter. Sedangkan untuk beta-hidroksibutirat ini tidak dapat terdeteksi. Next. Selanjutnya yaitu untuk prosedurnya. Yang pertama, pindahkan sekitar 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 gram campuran bubuk Rotera dan aduk rata. Lalu lapisi urin dengan 1-2 ml amonium hidroksida pekat dan amati cincin merah muda ungu di antar muka. Next. Nah, untuk hasilnya, hasil negatif itu akan menunjukkan tidak terjadinya cincin ungu pada perbatasan kedua lapisan cairan, seperti pada gambar yang sebelah kiri. Sedangkan untuk hasil positif, terjadi cincin ungu pada perbatasan kedua lapisan cairan, seperti pada gambar yang sebelah kanan. Untuk hasil yang terjadi pada urin normal itu, dia akan menunjukkan hasil negatif, di mana tidak terjadi cincin ungu, yang menunjukkan tidak ada badan keton di dalam urin. Next. Nah, selanjutnya yaitu tes Gerhardt. Prinsipnya yaitu didasarkan pada reaksi antara asam asetoasetat dengan feriklorida yang akan membentuk zat berwarna anggur pot atau merah coklat. Untuk prosedurnya, yang pertama masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan tetes demi tetes FeSL3 10% lalu dicampur. Jika terbentuk presipitat putih dari ferifosfat berhenti, kemudian saring cairan itu.
Cairan yang sudah disaring ditambah dengan beberapa tetes FeCl3 10% lagi dan dipanaskan. Next. Nah, untuk hasilnya, hasil negatif akan menunjukkan terjadinya warna merah coklat atau warna anggur pot setelah dipanaskan. Sedangkan untuk hasil positif akan menunjukkan hilangnya warna merah coklat atau warna anggur pot, seperti pada gambar. Untuk urin normal, dia akan menunjukkan hasil yang negatif, di mana terjadi warna merah coklat. Next. Selanjutnya yaitu tes HART. Tes ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam beta hidroksibutirat. Prinsipnya yaitu dengan mengubah beta hidroksibutirik asid atau asam beta hidroksibutirat menjadi diasetik asid menggunakan hidrogen peroksida. Setelah terlebih dahulu menghilangkan aseton dan diasetik dengan cara direbus, kemudian pengujiannya dengan regen nitropruside. Next. Prosedurnya yaitu yang pertama, tambahkan 2-3 tetes asam asetat ke dalam 5-6 ml urin encer dengan perbandingan 1:10. Lalu rebus selama 3-4 menit agar aseton dan asam asetoasetatnya hilang. Kemudian tambahkan 1 ml H2O2 dan hangatkan perlahan. Kemudian dinginkan dan lakukan tes Rotera. Untuk hasilnya itu didasarkan pada tes Rotera yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu tes keton strip. Prinsipnya itu dengan mencocokkan warna hasil dari strip yang diuji dengan urin dengan warna hasil yang telah tersedia pada botol. Untuk prosedurnya yang pertama, dimasukkan urin ke dalam tabung reaksi, kemudian diambil satu keton strip. Lalu dicelupkan ke dalam urin dan ditunggu hingga 40 detik. Kemudian stripnya diangkat dan dicocokkan hasilnya dengan yang tertera pada botol. Next. Hasil dibaca berdasarkan warna yang tertera pada strip yang diuji dengan urin. Lalu dicocokkan pada hasil strip di botol untuk melihat kadar badan keton. Pada urin normal ini, dia akan menunjukkan hasil negatif, di mana warnanya itu seperti tertera pada gambar, dia akan menunjukkan warna putih yang ada tulisan neck-nya. Sedangkan jika suatu urin itu mengandung badan keton seperti pada strip yang diuji, itu menandakan dia mengandung keton dengan kadar sekitar 4 milimol per liter. Next. Selanjutnya yaitu nitrit test. Tes ini dilakukan untuk menguji keberadaan nitrit di dalam urin. Nah, pada urin normal itu tidak ditemukan nitrit. Namun, urin normal ini mengandung nitrat. Jika bakteri masuk ke dalam saluran kemih, bakteri tersebut dapat mengubah nitrat menjadi nitrit, sehingga dapat menginfeksi saluran kemih. Next. Untuk metode pemeriksaan nitrit ini didasarkan pada 2 metode, yaitu metode Grace dan metode dipstick. Next. Yang pertama yaitu metode Grias, di mana prinsipnya yaitu asam sulfanilat dalam larutan Grace akan diazotasi dengan asam nitrit dan direaksikan dengan naftilamin hingga terjadi warna merah jambu. Prosedurnya yaitu yang pertama, masukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 5 tetes reagen Grace dan campur hingga homogen. Next. Nah, untuk hasilnya, hasil negatif dia akan menunjukkan tidak terjadinya warna merah jambu, seperti pada gambar yang kiri. Sedangkan untuk hasil positif, dia akan menunjukkan warna merah jambu seperti pada hasil yang kanan. Sedangkan pada urin orang normal, dia akan menunjukkan hasil negatif, di mana yang menandakan tidak adanya nitrit yang terkandung di dalam urin. Next. Selanjutnya yaitu metode dipstick. Metode dipstick ini mirip dengan metode pada badan keton sebelumnya, yaitu metode keton strip, di mana prinsipnya juga sama, yaitu dengan mencocokkan warna strip yang dihasilkan dari hasil pengujian dengan urin dengan warna hasil yang tersedia pada botol. Untuk prosedurnya, pertama dimasukkan urin ke dalam tabung reaksi, kemudian diambil satu strip, lalu dicelupkan ke dalam urin dan ditunggu hingga 60 detik. Lalu diangkat dan dicocokkan hasilnya. Next. Hasil dibaca berdasarkan warna yang tertera pada strip.
yang diuji dengan urin, lalu dicocokkan pada hasil strip di botol untuk melihat kadar nitrit. Untuk hasil pada urin yang normal itu, dia akan menunjukkan hasil negatif, yaitu dengan kadarnya 0. Seperti terlihat pada gambar yang bagian bawah yang ada tulisan nitrit nitrogen ppm itu, dia akan menunjukkan 0 jika hasilnya negatif atau tidak mengandung nitrit, sedangkan jika terlihat hasil seperti pada strip yang ada di gambar itu, dia kemungkinan mengandung 0,15 milimol per liter nitrit. Next. Selanjutnya yaitu urobilinogen test. Tes ini dilakukan untuk menguji keberadaan urobilinogen dalam urin. Kadar normal urobilinogen dalam urin yakni 0,2 sampai 1 mg per desiliter. Next. Nah, jika kadar urobilinogen dalam urin itu kekurangan ataupun kelebihan, dia dapat menyebabkan beberapa penyakit atau beberapa keadaan gangguan. Seperti jika kekurangan urobilinogen itu, dia akan menyebabkan keadaan seperti terjadinya penyumbatan pada saluran yang mengangkut empedu ke hati, terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di hati, serta abnormalitas fungsi hati. Sedangkan jika kadar urobilinogen dalam urin itu kelebihan, dia bisa menyebabkan hepatitis, sirosis hati, kerusakan hati karena pengaruh obat-obatan, serta anemia hemolitik. Next. Untuk metode pemeriksaannya ini ada 3. Yang pertama metode Schlesinger, yang kedua metode Ehrlich, dan yang ketiga metode dipstick. Next. Yang pertama yaitu metode Schlesinger, di mana di sini prinsipnya urobilinogen akan dioksidasi oleh larutan rugol menjadi urobilin. Lalu urobilin yang terbentuk akan bereaksi dengan reagen Schlesinger membentuk fluoresensi hijau. Next. Nah, untuk prosedurnya, di sini 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2-4 tetes reagen Lugol, lalu didiamkan selama 5 menit. Setelah itu ditambahkan 5 ml reagen Schlesinger dan dihomogenkan. Kemudian campuran tersebut disaring dan diamati hasilnya dengan background warna hitam dan juga cahaya matahari. Next. Nah, untuk hasilnya, jika menunjukkan hasil negatif, itu tidak akan terjadi fluoresensi hijau. Untuk hasil positif 1, dia akan terjadi fluoresensi hijau samar, dan untuk hasil positif 2, tidak itu terjadi fluoresensi hijau yang sangat kuat. Untuk hasil negatif itu ditunjukkan pada gambar yang sebelah kiri, tabung reaksi kedua, dan untuk yang positif 1 itu ditunjukkan pada gambar sebelah kiri yang tabung reaksi pertama. Sedangkan gambar sebelah kanan itu menunjukkan fluoresensi dengan positif 2. Sedangkan untuk urin normal sendiri itu hasilnya akan menunjukkan positif 1, di mana terjadi fluoresensi hijau samar. Next. Selanjutnya yaitu metode Ehrlich, di mana prinsipnya urobilinogen dan zat lain yang terdapat dalam urin akan bereaksi dengan reagen Ehrlich membentuk warna merah. Untuk prosedurnya, yang pertama masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 tetes reagen Ehrlich, kemudian homogenkan, dan tunggu selama 5 menit. Lalu baca hasilnya dengan latar belakang putih dilihat dari atas tabung. Next. Nah, untuk hasilnya, jika menunjukkan hasil negatif, dia tidak akan terjadi warna merah, seperti pada gambar A dan B yang tabung dengan warna kuning. Lalu, untuk hasil positif 1, dia akan menunjukkan warna merah samar, seperti pada gambar A yang warna oranye keping-pingan itu, yang menandakan di mana kadar urobilinogen yang terkandung dalam urin ini itu normal. Sedangkan pada nilai positif 2 itu terjadi warna merah yang jelas, yang ditunjukkan pada gambar B yang tabung reaksi berwarna merah. Next. Selanjutnya yaitu metode dipstick, sama seperti tes-tes sebelumnya yang juga menggunakan metode dipstick, prinsipnya juga sama, yaitu dengan mencocokkan warna hasil dari strip yang diuji dengan urin dengan warna hasil yang telah tersedia pada botol.
Untuk prosedurnya, yang pertama dimasukkan urin ke dalam tabung reaksi, lalu diambil satu strip dan dicelupkan ke dalam urin dan ditunggu hingga 60 detik. Lalu diangkat dan dicocokkan hasilnya. Next. Nah, untuk hasilnya dibaca berdasarkan warna yang tertera pada strip yang diuji dengan urin. Lalu dicocokkan pada hasil strip di botol untuk melihat kadar urobilinogen. Hasil normal itu jika kadarnya tidak kurang dan tidak lebih dari 0,2 sampai 1 mg per desiliter. Seperti pada gambar ini ditunjukkan untuk hasil urobilinogen pada strip itu pada gambar yang telah diberi kotak berwarna hijau, di mana untuk warna pertama dan warna kedua itu menunjukkan kadar urobilinogen yang masih normal, sedangkan untuk 3 warna setelahnya itu menunjukkan kadar urobilinogen yang sudah tidak normal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tes bilirubin. Tes bilirubin adalah pemeriksaan yang bertujuan mengetahui kadar bilirubin dalam darah seseorang. Bilirubin merupakan senyawa berwarna kuning yang terbentuk akibat pemecahan sel-sel darah merah. Next. Tes bilirubin dilakukan jika ada beberapa gejala. Di antaranya itu urin berwarna pekat seperti teh, mual dan muntah, nyeri atau pembekakan pada perut, tinja berwarna putih keabu-abuan seperti dempul, dan terakhir kelelahan kronis. Next. Fungsi dari tes bilirubin ada 4. Yang pertama, menyelidiki penyebab penyakit kuning. Yang kedua, menyelidiki apakah adanya penyumbatan di embun hati. Yang ketiga, memantau perkembangan penyakit hati atau hepatitis. Yang keempat, memastikan diagnosis keracunan obat. Next. Di dalam metode tes bilirubin ini ada 2. Yang pertama itu bilirubin Metode pemeriksaan pada tes bilirubin ada 2, yaitu bilirubin Harrison dan cincin iodium 1%. Pada kedua metode ini akan menghasilkan biliverdin yang berwarna hijau. Next. Metode pemeriksaan bilirubin Harrison. Prinsipnya yaitu ion sulfat dan fosfat akan diendapkan dengan barium klorida, kemudian membentuk barium sulfat dan barium fosfat, dan bilirubin akan menempel pada endapan ini. Lalu dengan reagen Folger atau ferriklorida, bilirubin dioksidasi menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Next. Cara kerjanya yaitu 5 ml urin ditambah dengan 5 ml reagen barium klorida 10% dicampur lalu disaring. Kertas saring yang berisi persipitat diangkat dari corong, dibuka lipatannya dan ditaruh mendatar di atas corong. Biarkan beberapa lama sampai agak kering. Lalu diteteskan 2-3 tetes reagen Folger. Next. Hasil yang didapat dari meneteskan reagen Folger ini ada 2, yaitu hasil negatif, tidak ada perubahan warna atau agak coklat, dan hasil positif, terjadi perubahan warna hijau yang semakin lama semakin jelas. Next. Metode pemeriksaan cincin iodium 1%. Prinsipnya, iodium mengoksidasi bilirubin menjadi senyawa biliverdin yang berwarna hijau. Next. Cara kerjanya, yaitu pertama, dituang urin sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, diteteskan 5-10 tetes iodium 1% sampai berbentuk lapisan cincin. Yang ketiga, dilihat adanya warna hijau. Hasil negatifnya, yaitu tidak ada perubahan, dan sedangkan hasil positifnya, adanya cincin warna hijau di antara kedua batas cairan, seperti pada gambar. Next. Yaitu tes selanjutnya itu tes sedimen urin atau darah. Pengujian ini akan menganalisis sedimen urin, yaitu air seni yang zat kimianya telah terpisah dengan memusatkan beberapa senyawa di dasar tabung.
Cairan di atas tabung kemudian akan dibuang dan tetes urin yang tersisa akan diperiksa dengan bantuan mikroskop. Tujuan dari tes sedimen urin ini adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan yang tidak larut dalam urin. Next. Lalu hasil yang akan didapatkan dari tes bilirubin ini ada beberapa senyawa yang akan diperiksa. Yang pertama itu adalah sel darah putih atau leukosit yang akan mengidentifikasi adanya infeksi. Yang kedua sel darah merah, eritrosit, mengidentifikasi adanya gangguan penyakit ginjal dan gangguan darah. Yang ketiga bakteri dan kristal yang itu akan mengidentifikasi adanya infeksi dan batu ginjal. Yang keempat, epitel dalam urin yang akan mengidentifikasi adanya tumor, infeksi, dan batu ginjal. Next. Cara kerjanya, yaitu pertama dimasukkan sampel urin ke dalam tabung sentrifuge, yaitu sampai 3/4 tabung. Yang kedua, dimasukkan ke dalam sentrifuge. Yang ketiga, disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 1.500 sampai 2.000 rpm. Yang keempat, dibuang supernatant urin dengan cepat. Yang kelima, dikocok tabung untuk mensuspensi sedimen. Yang keenam, diteteskan sedimen ke kaca objek, kemudian ditutup dengan cover glass. Yang ketujuh, diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali dan 40 kali. Next. Lalu akan dapatkan hasil yang pertama itu adalah kristal oksalat, yang kedua adalah eritrosit, yang ketiga adalah epitel transional, yang keempat adalah Trichomonas vaginalis. Next. Berikut adalah referensi yang kelompok 7 gunakan. Next. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok 7. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Selanjutnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai analisis urin, karakteristik fisik, dan mikroskopi sedimen. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Dwi Anjeli, Salma Kholila, dan Rafina Nakia. Next. Pertama kami akan membahas mengenai karakteristik fisik dari urin. Next. Karakteristik fisik urin tergantung pada pengaruh seperti asupan air, olahraga, suhu lingkungan, asupan nutrisi, dan faktor lainnya. Beberapa karakteristik seperti volume, warna, dan bau adalah gambaran kasar dari keadaan hidrasi kita semua. Berikut ini adalah karakteristik fisik urin yang normal. Warnanya itu kuning pucat sampai kuning tua, baunya itu tidak berbau, volumenya itu sekitar 750 sampai 200 sampai 2000 ml per hari. Berat jenisnya itu 1,003 sampai 1,032. Next. Terdapat tindakan pencegahan dalam pengumpulan urin, yaitu urin harus dianalisis dalam waktu 1 jam setelah pengumpulan jika disimpan pada suhu kamar. Pertahankan urin pada suhu 2-8 derajat Celcius jika ditunda lebih dari 8 jam. Jika urin disimpan untuk waktu yang lama, maka akan mendapatkan tes positif palsu seperti nitrit akan positif. Next. Berikut ini terdapat pemeriksaan urin secara fisik. Yang pertama itu volume. Volume urin sangat bervariasi. Kisaran normal adalah 1-2 liter per hari. Ginjal harus menghasilkan volume urin minimal sekitar 500 ml per hari untuk membuang limbah dari tubuh. Output di bawah level ini dapat disebabkan oleh dehidrasi berat atau penyakit ginjal dan disebut oliguria. Tidak dapatnya produksi urin disebut anuria. Produksi urin yang berlebihan adalah poliuria yang mungkin disebabkan oleh diabetes mellitus atau diabetes insipidus. Yang berikut ini terdapat volume urin. Kondisi volume urin yang normal itu 1-2 liter per hari. Volume poliuria itu lebih dari
2,5 liter per hari, disebabkan oleh diabetes mellitus, diabetes insipidus, kelebihan kafein atau alkohol. Volume oliguria itu 300 sampai 500 ml per hari, disebabkan oleh dehidrasi, kehilangan darah, diare, dan lain-lain. Selanjutnya itu volume anuria. Volume ini kurang dari 50 ml per hari, disebabkan gagal ginjal atau adanya batu ginjal. Selanjutnya ada warna. Warna urin sebagian besar ditentukan oleh produk pemecahan penghancuran sel darah merah. Variasi warna urin tergantung pada fungsi metabolisme, aktivitas fisik, makanan yang tertelan, dan kondisi patologis. Warna kuning pada urin disebabkan oleh pigmen yang disebut urokrom dan diproduksi sebagai metabolisme endogen. Berikut ini berbagai warna dari urin. Warna tidak berwarna itu atau warna kuning pucat merupakan urin yang normal. Kuning tua menandakan urin terkonsentrasi atau pekat. Hijau menandakan adanya infeksi Pseudomonas atau adanya senyawa metilen biru. Kuning kehijauan atau kuning kecoklatan menandakan adanya oksidasi bilirubin menjadi biliverdin. Merah bisa jadi karena adanya sel darah merah, hemoglobin atau mioglobin. Coklat kehitaman karena adanya metahemoglobin atau alkatonuria. Selanjutnya itu bau. Bau memiliki nilai kecil dalam diagnosis berbagai kemungkinan, tetapi bau urin juga merupakan parameter yang membantu dalam analisis urin yang merupakan karakteristik dalam kondisi tertentu. Bau menyengat yang khas pada urin segar disebabkan oleh asam aromatik yang mudah menguap. Berikut ini terdapat berbagai macam bau urin. Bau samar atau urin segar dikarenakan amonia. Kuat bau tak sedap dikarenakan infeksi bakteri. Bau manis atau bau buah itu disebabkan oleh diabetes mellitus badan keton. Bau maple syrup disebabkan karena penyakit maple syrup. Bau tajam bisa dikarenakan memakan bawang merah, bawang putih, atau asparagus. Bau tikus itu disebabkan fenilketonuria, dan berbau manis itu disebabkan malnutrisi, muntah, atau diare. Pemeriksaan urin secara fisik yang keempat ada berat jenis. Berat jenis urin normal yaitu berkisar 1,003 sampai 1,030. Nah, penentuan berat jenis dapat berguna untuk mengetahui keadaan hidrasi atau dehidrasi dan kemampuan berkonsentrasi dari ginjal. Berat jenis urin dapat diukur dengan urinometer, refraktometer, strip reagen kimia, dan instrumen otomatis. Untuk urinometer, itu cara kerjanya pertama, tabung Nessler dikalibrasi dengan air, kemudian diisi dengan urin, lalu dihilangkan buih yang timbul. Setelah itu, suhu urin diukur dengan termometer dan dimasukkan urinometer ke dalam tabung tersebut dengan cara diputar sumbunya. Untuk refraktometer, kegunaannya adalah untuk menentukan konsentrasi partikel terlarut dalam urin. Hal ini akan dilakukan dengan mengukur indeks bias. Nah, indeks bias ini dapat membandingkan kecepatan cahaya di udara dengan kecepatan cahaya dalam larutan. Kelebihan dari refraktometer ini adalah hanya membutuhkan sedikit urin, kurang lebih 2-3 tetes urin. Nah, untuk strip reagen kimia, ini adalah strip reagen kolorimetris sekali pakai dan tidak ada instrumen yang dibutuhkan. Nah, berat jenis urin yang rendah itu dapat menandakan bahwa pemiliknya memiliki penyakit diabetes insipidus, pyelonefritis, dan glomerulonefritis. Sedangkan berat jenis tinggi bisa jadi menandakan bahwa pemiliknya menderita diabetes mellitus, penyakit hati, dan dehidrasi. Selanjutnya adalah microscopy of sediment. Nah, pengertian dari microscopy of sediment ini adalah salah satu tes pada urin dengan cara melihat sampel urin di bawah mikroskop. Cara ini adalah cara yang sangat sederhana dan dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit ginjal dan saluran kemih. Tujuan dari
Cara ini adalah untuk pemeriksaan sedimen urin untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan yang tidak larut dalam urin. Cara-cara pemeriksaan sedimen yang pertama adalah urin baru bila tidak bisa diperiksa langsung sebaiknya disimpan dalam kulkas maksimal 1 jam disimpan dengan diberi pengawet. Yang kedua, urin pagi karena urin pagi lebih kental dan bahan-bahan yang terbentuk belum rusak atau lisis. Yang ketiga adalah botol penampang harus bersih dan dihindari dari kontaminasi. Nah, untuk mikroskopi sedimen yang pertama ada sel darah merah yang terdapat di dalam urin, yaitu bisa jadi menandakan bahwa adanya masalah kesehatan pada si pemilik urin tersebut, seperti hematuria, hemoglobinuria, dan myoglobinuria. Nah, hematuria ini adalah suatu penyakit gangguan ginjal di mana terdapat darah pada urin yang bisa jadi disebabkan oleh trauma dan adanya kerusakan organ. Untuk hemoglobinuria itu bisa jadi disebabkan dari lisis sel darah merah tersebut. Lalu untuk penyakit myoglobinuria yaitu kondisi ketika myoglobin keluar dari sel otot lalu disaring dari darah oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin sehingga menyebabkan warna urin menjadi merah gelap. Nah, adanya sel darah merah di dalam urin dapat disebabkan oleh cedera ginjal atau kandung kemih, batu ginjal, infeksi saluran kemih, peradangan pada ginjal, tumor ginjal atau kandung kemih, serta penyakit autoimun. Nah, untuk eritrosit dalam urin segar dengan berat jenis 1,010 sampai 1,020 tidak menyerap warna dan berbentuk normal. Sedangkan dalam urin tidak segar, eritrosit mungkin nampak seperti lingkaran tidak berwarna. Nah, untuk cara tahapan pengumpulan urin tersebut dimulai dari memasukkan urin ke dalam sentrifuge untuk dipisahkan antara material cair dan padatan yang terdapat di dalam urin, seperti sel darah, mikroorganisme, atau kristal mineral. Kemudian, padatan yang diperoleh tersebut diletakkan di bawah mikroskop untuk diamati. Nah, yang kedua ada sel darah putih. Yang terdapat di dalam urin bisa jadi menandakan bahwa si penderita memiliki kondisi medis yang memerlukan perawatan seperti penyakit ginjal dan infeksi saluran kemih. Nah, adanya sel darah putih di dalam urin ini bisa jadi disebabkan karena adanya infeksi saluran kemih, tumor kandung kemih, peradangan pada ginjal, lupus eritomatosus sistemik, dan peradangan di vagina atau di bawah hulu penis. Nah, adanya leukosit yang sering terlihat dalam sedimen urin adalah neutrofil, dan bentuknya terkadang menyerupai sel epitel tubulus ginjal ketika proses degenerasi seluler dimulai. Nah, jumlah leukosit normal dalam urin adalah 4-5 sel per LPB. Untuk cara penelitiannya sama seperti yang dilakukan pada sel darah merah. Selanjutnya ada CAS. Jadi, CAS itu adalah peradangan atau kerusakan pada tabung kecil di ginjal karena suplai darah yang buruk ke ginjal, keracunan merkuri dan timbal, gagal jantung, dan infeksi bakteri. Silinder atau CAS satu-satunya elemen yang ditemukan dalam sedimen urin yang unik dan merupakan massa protein berbentuk silindris yang terbentuk di tubulus ginjal. CAS ini juga itu merupakan partikel berbentuk tabung kecil yang dapat ditemukan pada saat urin diperiksa di bawah mikroskop selama tes. Tesnya itu disebut urinalisis. Bentuk silinder secara mikroskopis selalu tampak lebih tebal di bagian tengah daripada di bagian tepinya. Sisi sejajar dan ujung yang bulat karena silinder terbentuk dalam tubulus. Nah, di bawah ini ada gambar dari jenis-jenis CAS. Yang pertama ada RBC CAS, hyaline CAS, granular CAS, BBC CAS, dan waxy CAS. Next. Jadi selanjutnya ada jenis-jenis dari CAS. Yang pertama ada silinder granular.
Silinder granuler itu berasal dari agregat protein plasma yang masuk ke dalam tubulus dari glomeruli yang rusak, serta dari sisa-sisa seluler, baik dari leukosit, eritrosit, atau sel tubulus ginjal yang rusak. Yang kedua ada silinder hialin. Silinder hialin ini adalah jenis silinder yang paling sering ditemukan dalam urin. Silinder ini bersifat homogeni atau tanpa struktur, teksturnya halus dan jernih atau transparan. Yang ketiga ada silinder seluler. Silinder seluler dalam pemeriksaan mikroskop dijumpai sebuah silinder yang mengandung dua jenis sel yang berbeda yang kemudian disebut sebagai silinder seluler campuran. Yang keempat ada silinder epitel. Silinder sel epitel tubulus ginjal terbentuk di tubulus distal. Sel-sel yang ada di dalam matriks silinder tampak kecil, bulat, dan oval. Dan yang kelima ada silinder lilin atau waxikas. Silinder lilin adalah silinder tua hasil degenerasi lebih lanjut dari silinder hialin, granuler, dan setiap elemen seluler atau butiran yang terkandung dalam matriks silinder. Next. Selanjutnya ada kristal. Kristal terbentuk dalam pengendapan zat terlarut dalam urin, yaitu garam. Dari garam anorganik, senyawa organik, dan senyawa iatrogenik atau dari obat-obatan. Pembentukan kristal berkaitan dengan konsentrasi berbagai garam di urin yang berhubungan dengan metabolisme makanan dan asupan cairan, serta dampak dari perubahan yang terjadi dalam urin setelah koleksi sampel, yaitu perubahan pH dan suhu yang mengubah kelarutan garam dalam urin dan menghasilkan pembentukan kristal. Nah, penyebab adanya kristal atau penyebab meningkatnya kristal dalam tubuh itu yang pertama ada batu ginjal, yang kedua ada ginjalnya yang rusak, yang ketiga ada masalah dengan metabolisme, yang keempat ada karena mengonsumsi obat-obatan, dan yang kelima ada infeksi saluran kemih. Next. Nah, selanjutnya ada tipe dari kristal, jenis-jenis kristal ini sendiri. Yang pertama ada kristal asam urat. Kristal asam urat ini berwarna kuning. Terlepas dari ukuran atau bentuk kristalnya, biasanya kristal ini tuh berwarna kuning. Kristal asam urat ini dapat bervariasi baik dari bentuk maupun ukurannya. Terkadang terlihat pada orang normal atau lebih sering terjadi pada pasien dengan nefrolitiasis urat atau nefropati urat akut. Selanjutnya yang kedua ada triple fosfat. Kristal triple fosfat ini bentuknya seperti peti mati dan ditemukan dalam urin netral atau basa dan dalam asam asetat. Biasanya itu dalam basa itu pH-nya lebih dari 7. Nah, kristal triple fosfat ini juga biasanya terlihat pada pasien dengan infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri pemecah urea, seperti Proteus mirabilis, dan sering ditemukan juga dalam urin pasien dengan kalkuli yang terinfeksi batu struvit. Selanjutnya ada kristal kalsium karbonat. Kristal ini tuh memiliki ukuran yang bervariasi. Tapi yang sering muncul itu bentuknya spheroid besar dan lurik radikal. Memiliki warna dari tidak berwarna, kuning, sampai kecoklatan. Dan kristal ini tuh memberikan semburat kecoklatan pada urin ketika kandungan kristalnya tuh banyak dalam urin. Biasanya ditemukan dalam urin kuda, kelinci, marmut, dan kambing normal. Kristal ini juga biasanya diamati dengan perbesaran rendah apabila kristalnya besar atau banyak. Tapi kalau misal dalam jumlah sedikit atau kecil itu biasanya diukur dengan perbesaran yang tinggi, karena apabila menggunakan perbesaran yang rendah, nanti akan terlewatkan dan tidak terlihat. Next. Selanjutnya ada kristal kalsium karbonat. Jadi kristal kalsium karbonat ini sering ditemukan dalam urin asam atau netral. Bisa juga sebagai
bihidrat atau monohidrat. Kalau sebagai bihidrat ini tuh ciri-cirinya tidak berwarna dan ada dalam berbagai ukuran. Seperti yang digambar itu, ukurannya kan tidak sama. Selanjutnya, untuk monohidrat sendiri tidak berwarna juga, memiliki beberapa bentuk, yaitu bulat, cakram bikonkav, dan batang. Kristal ini itu terdapat dalam urin apabila melakukan diet tinggi, diet sayuran atau buah-buahan yang mengandung asam benzoat, itu kristal ini akan terdapat dalam urin pada pasien dengan nefrolitiasis dan pada pasien dengan gagal ginjal akut karena konsumsi etilen glikol. Selanjutnya ada kristal amorf. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Kristal amorf adalah kristal yang paling sering ditemukan dalam urin. Pada urin basah disebut fosfat amorf dan pada urin asam disebut urat amorf. Kristal ini juga menghasilkan endapan putih di dasar tabung. Next. Selanjutnya ada amonium biurat. Jadi kristal ini berbentuk bulat, berwarna kuning kecoklatan, atau biasanya itu karena bentuknya, bisa dilihat di gambar ya, bentuknya itu ada tonjolan tidak beraturan, biasanya itu disebut apel berduri. Kristal ini tuh dapat diamati di bawah perbesaran rendah, terutama apabila kristalnya itu jumlahnya besar atau banyak. Next. Sistin kristal. Sistin kristal itu adalah plat heksagonal monomorfik, memiliki bentuk yang terlihat mirip dengan cincin benzena dan tidak berwarna. Kristal sistin ini dapat diisolasi atau ditumpuk satu sama lain. Ditemukan dalam urin asam, biasanya pH-nya itu kurang dari 6. Dan terdapat pada pasien sistinuria. Next. Nah, selanjutnya ada bilirubin kristal. Kristal bilirubin ini berbentuk dari bilirubin terkonjugasi atau larut dalam air. Berbentuk seperti jarum. Bentuk jarum ini itu bentuk umumnya. Hingga kristal granular yang berwarna kuning. Dan selanjutnya ada kristal sulfadiazin dan kristal indinafir. Jadi kristal sulfadiazin ini yang tengah dan kristal indinafir itu yang sebelah kanan. Kristal urin terdapat pada pasien yang menggunakan obat tertentu. Jadi kristal ini itu akan muncul apabila tubuh itu mengonsumsi obat tertentu. Contohnya adalah sulfadiazin. Ini gambar tengah muncul sebagai cangkang lurik. Jadi bentuknya tuh kayak cangkang lurik. Dan selanjutnya contoh kristal lainnya yang diakibatkan dari obat itu ada indinafir. Gambar sebelah kanan yang A itu menunjukkan pelat persegi panjang dengan berbagai ukuran yang berisi kristal jarum. Dan sedangkan yang B itu yang bawah menunjukkan kristal indinafir dalam tumpukan jarum yang banyak dan padat. Sel epitel. Sel epitel itu ada 3 jenis, yaitu epitel squamosa, epitel transisional, dan epitel ginjal. Sel epitel juga dijumpai dalam jumlah besar atau normal karena adanya pengelupasan sel-sel tua atau epitel yang rusak, mengelupas dan disebabkan oleh proses inflamasi atau penyakit ginjal. Di sebelah kanan ini ada epitel squamosa. Jadi epitel squamosa itu bersisik dan sel-sel yang paling besar ditemukan dalam urin normal. Sel squamous ini itu terlihat seperti sel-sel tipis, persegi panjang tidak beraturan, dan biasanya itu dengan satu garis tidak beraturan atau bersudut di suatu inti yang kecil, menyerupai batu permata berlian, dan memiliki sitoplasma yang besar, namun inti yang relatif kecil. Untuk squamosa ini itu lebih banyak pada wanita dibandingkan dengan pria.
Selanjutnya ada epitel transisional. Sel epitel ini juga dinamai dengan urothelial cell. Sel transisional itu secara normal adalah elemen-elemen sedimen urin. Sel epitelium transisional berasal dari pelvis ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ukuran dan bentuk epitel ini itu tergantung dari asal sel tersebut di dalam mukosa. Yang paling sering itu bulat dan poligonal. Dan yang selanjutnya itu sel epitel renal atau epitel tubular ginjal. Jadi sel ini itu untuk pemeriksaan rutin dimasukkan ke dalam kelompok sel ginjal atau yang dinamakan renal cell, yang mana istilah ini itu menunjukkan beberapa jenis sel. Next. Oke, jadi ini referensi yang kelompok 8 gunakan. Selanjutnya. Terima kasih apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 8 dan kelompok 7 juga meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.